Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Eka selaku dosen dari mata kuliah Pengauditan 1 yang telah memberikan kami kesempatan untuk melakukan presentasi pada siang hari ini. Pada presentasi kali ini, sebelum kami memulai presentasi pada siang hari ini, alangkah baiknya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nisa Nasya Salsabila dengan NIM 211 dan rekan saya. Saya Nigel Firmani, nama yang terakhir 177. Saya Salwa Nabila dengan NIM akhir 084. Saya Niken Rahmaulia dengan NIM terakhir 045. Dan saya Ahmad Zainuddin dengan NIM terakhir 083. Baik, pada presentasi kali ini kami akan membahas analisis prosedur audit pada KAPS Pariwangi dan rekan. Baik, untuk pembahasan selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran umum KAP Asriwangi. KAP Asriwangi itu didirikan tahun 2017, bertempat di Jalan Cilebut Raya nomor 02A, Kota Bogor. Kemudian, KAP Asriwangi dan rekan itu terdiri dari akuntan profesional energik namun dengan visi yang terarah, serta idealisme yang tinggi ditopang dengan pengalaman yang baik. KP Asfariwangi dan rekan berdedikasi tinggi untuk menyediakan layanan jasa audit serta jasa lainnya secara berkualitas. Di sini saya akan membahas visi dan misi pada KAP Asfariwangi dan rekan. Visinya itu menjadi kantor akuntan yang profesional, terpercaya, dan mendukung tercapainya pertumbuhan usaha klien. Terus misinya itu memberikan layanan jasa audit dan jasa-jasa lain di bidang manajemen keuangan dengan tujuan untuk meningkatkan pengelolaan atas kinerja perusahaan yang lebih baik. Di sini saya akan menjelaskan jasa-jasa yang diberikan audit KAP Asfariwangi. Yang pertama itu jasa audit umum. Jasa audit umum itu adalah proses pemeriksaan laporan keuangan dan catatan audit yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi yang telah disusun dan dilakukan secara sistematik oleh pihak independen untuk memberikan pendapat atas kewajaran dalam pelaporan keuangan perusahaan atau organisasi tersebut. Yang kedua itu ada jasa internal audit, yang dimana suatu bentuk layanan yang berfungsi membantu manajemen untuk memperoleh keyakinan bahwa semua kebijakan manajemen dipatuhi sehingga secara keseluruhan pegawai dapat bekerja secara efisien, efektif, dan ekonomis. Dalam menjalankan tugas ini, KPS Pariwangi dan rekan selalu berupaya membantu manajemen untuk menemukan alternatif yang terbaik dalam setiap operasi perusahaan. Yang ketiga itu ada jasa audit investigatif, yang dimana jasa ini berkaitan dengan adanya kasus penggelapan atau penyalahgunaan keuangan yang kemungkinan terjadi di perusahaan. Audit investigasi mencakup materi pemeriksaan yang lebih mendalam dan terarah kepada pelaksanaan penyelenggara keuangan yang menyimpang prosedur audit. Dilaksanakan untuk membuktikan dengan sesama proses penyimpangan tersebut. Yang keempat itu ada uji tuntas keuangan. Itu adalah jasa yang menyangkut masalah penyediaan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan atas suatu masalah penting dan krusial yang harus dilakukan oleh perusahaan. Yang kelima itu ada audit AUP, yang dimana perikatan yang di dalamnya akuntansi ditugasi oleh klien untuk menerbitkan laporan tentang temuan berdasarkan prosedur khusus yang dilaksanakan terhadap hal tertentu, unsur, akun, atau suatu laporan keuangan. Yang kelima itu ada audit kepatuhan, yang dimana proses kerja yang menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, standar, dan aturan tertentu yang telah ditetapkan. Berikutnya ada pendahuluan proses audit klien. Adapun tahapan proses audit klien yang paling pertama yang dilakukan oleh auditor adalah pada tahapan perikatan memiliki dua tahapan yang dilakukan oleh KAP, yaitu tahap penerimaan perikatan dan tahap perencanaan audit. Satu, tahap pra perikatan. Tahap pra perikatan adalah langkah pertama dalam proses audit, di mana KAP Asfariwangi ini dan rekan melakukan dua kegiatan utama, yaitu penerimaan perikatan dan perencanaan audit. Yang kedua ada tahap perencanaan audit. Setelah perikatan diterima, tahap perencanaan audit ini dimulai. Ini adalah langkah penting untuk memastikan audit dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Yang ketiga ada tahap penilaian risiko. Pada tahap ini, auditor melakukan penilaian risiko lebih mendalam untuk memahami dan mengidentifikasikan area yang memerlukan perhatian khusus selama audit.
Yang keempat ada pelaksanaan audit lapangan. Pelaksanaan audit lapangan ini melibatkan pekerjaan di lokasi ini si klien ini untuk mengumpulkan bukti audit yang diperlukan. Yang kelima ada penyusunan dan peninjauan laporan audit. Tahap akhir dalam proses audit adalah menyusun dan meninjau laporan audit. Di proses pra penugasan ini yang pertama ada menetapkan materialitas, mempertimbangkan bahwa perusahaan berada dalam tingkat kondisi yang stabil dan manajemen yang telah mampu bersaing secara optimal dan dengan industri sejenis. Yang kedua adalah memahami pengendalian internal klien. Dalam memahami pengendalian internal, audit menggunakan ICQ, klien mengisi kuesioner pengajuan pengambilan atau mengisi internal kontrol kuesioner. Nah, pada audit KAP Asfariwangi ini melakukan pengauditan yaitu kliennya PT MPM. PT MPM adalah perseroan terbatas swasta yang didirikan pada tahun 1981 yang menyediakan layanan dalam survei geoteknis dan pekerjaan kualitas konsultasi yang melayani sektor swasta dan pemerintah di Indonesia. Pada awal 1990, perusahaan telah berkembang untuk menyediakan layanan konstruksi yang berspesialis dalam rekayasa geoteknik. Dan selanjutnya akan dijelaskan kepada rekan saya. Makasih. Oke, selanjutnya ada pembuatan jadwal audit. Di sini ada penjadwalan yang biasanya klien menginginkan audit dilakukan dengan penutupan tahun buku dan klien juga menginginkan untuk segera selesai dalam pekerjaannya. Oleh karena itu, auditor harus memperhatikan penentuan jadwal agar sesuai dengan keinginan klien dan memperhitungkan resiko yang akan dihadapi. Dalam hal ini, auditor menetapkan jadwal pengerjaan audit di bulan September sampai dengan Desember. Selanjutnya di sini ada surat perikatan audit yang dimana dokumen yang disiapkan oleh auditor untuk menegaskan penerimaan perikatan audit antara kantor akuntan publik atau KAP dan klien. Dalam hal ini PT MPM prosesnya melibatkan komunikasi antar partner KAP dengan manajemen PT MPM untuk menentukan fee audit yang disepakati. Setelah sepakat akan dicapai bagian administrasi KAP membuat surat perikatan yang kemudian diserahkan kepada klien untuk persetujuan. Setelah ditandatangani oleh direktur, surat perikatan tersebut dikembalikan kepada KAP untuk diarsipkan. Selanjutnya ada tahapan penilaian resiko, yaitu manajemen yang mengenali resiko melalui keterlibatan pribadi langsung dalam kegiatan bisnisnya, resiko likuiditas dan solvabilitas, serta resiko operasi. Terlepas dari kondisi entitas, penyelidikan terhadap resiko yang diidentifikasi dan strategi penanganannya tetap diperlukan. KAP Asfariwangi dan rekan melakukan uji coba untuk menentukan apakah perusahaan memiliki prosedur untuk yang pertama mengenali resiko bisnis, likuiditas, dan solvabilitas, serta risiko operasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan. Yang kedua, meningkatkan tingkat signifikan risiko. Yang ketiga, mengevaluasi probabilitas terjadinya risiko dan pengambilan langkah-langkah untuk mengatasi risiko tersebut. Oke, yang selanjutnya itu ada tahapan penerimaan perikatan audit. Nah, yang pada ini tuh dimulai dengan melakukan analisis untuk penerimaan, perikatan, dan keberlanjutan klien. Nah, di sini tuh klien itu kan membutuhkan jasa auditing yang akan mengadakan ikatan perjanjian dengan auditor. Nah, untuk KAP Asfariwangi dan rekannya itu tuh melakukan survei terlebih dahulu agar mana untuk memperoleh dan memahami data serta informasi dalam laporan keuangan klien. Nah, kemudian itu auditor akan menjalankan tugas audit sesuai dengan keahlian profesionalnya, dan tahap ini juga auditor memiliki hak untuk memutuskan apakah akan menerima atau menolak tawaran audit dari klien tersebut. Nah, untuk tahapan perikatan audit tersebut yang dilakukan oleh KAP Asfariwangi dan rekannya, yaitu yang pertama ada evaluasi integritas manajemen, yang dimana ini tuh untuk bertujuan
manajemen oleh auditor, yaitu untuk memastikan bahwa auditor tersebut memiliki keyakinan bahwa manajemen perusahaan itu dapat dipercaya, sehingga laporan keuangan tersebut dapat diaudit dengan bebas dari kesalahan materi. Nah, untuk auditor itu dapat menggunakan beberapa metode, yaitu melakukan komunikasi dengan auditor, meminta informasi dari pihak ketiga, dan melakukan review pengalaman auditor masa lalu dalam hubungan dengan klien bersangkutan. Yang kedua itu ada mengidentifikasi kondisi khusus dan risiko yang tidak biasa. Nah, di sini tuh auditor harus mengenali dan mempertimbangkan apa nih faktor-faktor yang terkait dalam kondisi khusus ataupun risiko umum yang bisa mempengaruhi penerimaan penugasan tersebut. Hal itu dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi penggunaan laporan audit, mengumpulkan informasi tentang stabilitas keuangan dan aspek hukum calon klien di masa depan, serta mengevaluasi kemungkinan untuk dapat atau tidaknya melakukan audit terhadap laporan keuangan si calon klien tersebut. Nah, yang ketiga itu ada menilai kompetensi untuk melaksanakan audit. Ini tuh dilakukan menerima suatu tugas. Nah, supervisor itu atau manajer itu mempertimbangkan nih apakah anggota tim audit itu memiliki keterampilan yang memadai untuk menyelesaikan tugas tersebut. Yang keempat itu ada mengevaluasi independensi. Di sini tuh auditor itu wajib menjaga independensinya dalam memberikan jasa profesional yang sebagaimana ditentukan oleh SPAP. Sebelum menerima tugas itu, auditor itu harus memastikan setiap profesional itu di dalam tim audit tersebut tidak terlibat atau tidak memiliki situasi yang dapat mempengaruhi independensi pada tim audit tersebut. Yang kelima itu ada keputusan untuk menerima atau menolak. Dalam mempertimbangkan apakah mereka menerima atau menolak suatu penugasan tersebut, auditor itu perlu mempertimbangkan apakah ia dapat melakukan audit dengan teliti dan hati-hati serta menyusun laporan audit dengan seksama. Tingkat ini tuh harus penuh dengan kehati-hatian dan kecermatan dalam menerapkan keterampilan profesional auditor, yang dimana ditentukan oleh keterbatasan waktu yang memadai untuk perencanaan dan pelaksanaan audit. Yang keenam itu ada membuat surat perikatan. Nah, di sini tuh surat penugasan audit itu disusun oleh auditor untuk kliennya di mana bertujuan untuk mendokumentasikan atau menginformasikan penerimaan auditor terhadap penunjukan oleh klien. Tujuan dan lingkup itu audit serta ruang lingkup tanggung jawab yang dipikul oleh auditor untuk klien tersebut. Dan juga untuk kesepakatan terkait tentang reproduksi laporan keuangan. Nah, ciri khas dari surat perikatan pada KAP Asfariwangi dan rekannya tersebut yaitu terdapat penjelasan mengenai tujuan dan cakupan pengerjaan, tanggung jawab auditor, tanggung jawab manajemen, fee audit, standar audit, dan juga tanda tangan dari kedua belah pihak. Next. Nah, yang selanjutnya itu ada tahapan perencanaan audit atas piutang. Nah, untuk perencanaan audit ini dapat dilakukan apabila penerimaan perikatan telah disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu KAP Asfariwangi dan rekan dan PT MPM, yang dimana tahap perencanaan audit itu merupakan tahap di mana auditor merencanakan apa saja sih yang dilakukan dalam melakukan pekerjaan lapangan sehingga tahap laporan. Nah, tahap perencanaan itu dilakukan oleh pimpinan kepada staf yang akan melakukan pekerjaan lapangan di klien tersebut. Nah, tahap perencanaan itu tuh bertujuan agar pada saat pekerjaan lapangan akan berjalan dengan efektif dan efisien. Yang selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Selanjutnya, terdapat tahap pelaksanaan audit atas piutang. 1. Menetapkan materialitas, di mana mempertimbangkan perusahaan bahwa berada dalam tingkat kondisi yang stabil dan manajemen telah mampu bersaing secara optimal dengan industri sejenis. Yang kedua, memahami pengendalian internal klien. Dalam memahami pengendalian internal klien, auditor menggunakan ICQ. Klien mengisi kuesioner pengujian pengendalian atau mengisi internal control questionnaire. Selanjutnya, terdapat pelaksanaan audit atas piutang. Yang ketiga itu penerapan prosedur audit piutang usaha. Yang pertama itu pengendalian internal piutang usaha dan transaksi penjualan. Auditor memberikan tick mark dengan bentuk simbol GL. Kolom keempat yaitu kolom per jurnal penyesuaian oleh auditor dan klien atau jurnal reklasifikasi. Kolom ini dibagi menjadi 4 kolom yaitu referensi jurnal debit, jurnal angka debit, dan kolom referensi jurnal kredit dan jurnal angka jurnal dalam kredit. Usaha tahap selanjutnya yang perlu dilakukan auditor adalah membuat lead schedule, adalah mengisi nama klien yaitu PT MPN dan periode yang diaudit yaitu 31 Desember 2020. Dan subjek atau prosedur yang dilakukan yaitu lead schedule, kemudian sisi kanan atas dicantumkan prepared
by atau dibuat oleh in charge dan review by diperiksa oleh manajer. List schedule PTMPM merupakan dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan data-data untuk mengaudit piutang usaha. Auditor menerima rincian piutang usaha klien yang ditarik dari sistem aplikasi Accurate yang berisi informasi nama perusahaan, nomor faktur, tanggal faktur, nilai faktur, hutang, dan hutang pajak. Kemudian, auditor mencocokkan total nilai yang tercantum pada rincian piutang usaha dengan General Reader MPM untuk memastikan kesesuaian saldo antara keduanya. Setelah auditor mendapatkan rincian piutang, auditor melakukan test of detail dalam bentuk vouching dokumen, yaitu mencocokkan catatan klien dengan bukti fisiknya. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keyakinan bahwa piutang usaha yang dicatat oleh klien memang benar ada dan dimiliki oleh perusahaan. Yang keempat itu mengirimkan konfirmasi piutang dan follow-up prosedur dilakukan auditor dengan tujuan meyakinkan bahwa saldo piutang yang tercatat adalah benar dan dimiliki oleh PT MPM. Balasan konfirmasi piutang ini dinilai sebagai bukti yang kuat karena berasal dari pihak ketiga. Setelah meminta rincian piutang, auditor juga meminta daftar alamat perusahaan yang akan dikirimkan konfirmasi piutang. Selanjutnya, dapat disimpulkan dari presentasi kami pada hari ini, PT MPM itu sebuah PT perseroan yang terbatas yang bergerak di bidang geoteknis dan konsultasi yang menjadi subjek audit dari KPS Pariwangi dan rekan. Auditor mengatur jadwal audit itu dari September hingga Desember, sesuai dengan keinginan klien untuk melakukan audit setelah penutupan tahun buku menyelesaikan dengan segera. Dengan melalui tahap penerimaan perikatan KPS Pariwangi dan rekan, memastikan bahwa proses audit dilakukan dengan persiapan yang matang, integritas, kompetensi, independensi yang terjaga, serta kesepakatan yang jelas antara auditor dan klien. Auditor merencanakan seluruh aktivitas yang akan dilakukan sama pekerjaan lapangan hingga tahap laporan. Sarannya itu, yang pertama itu komunikasi yang efektif. Pastiin ada komunikasi yang efektif dan terbuka antara KPS Pariwangi Rekan dan PT MPM. Yang kedua itu pemahaman mendalam tentang klien. Auditor harus melakukan peninjauan mendalam terhadap bisnis PT MPM, itu termasuk operasionalnya, sistem keuangan, dan kontrol internal. Yang ketiga itu peningkatan kompetensi tim. Pastikan bahwa tim audit memiliki keterampilan dan pengetahuan yang kompleks di bidang audit. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.